Prestasi Auto Galeri. Ini maskotnya kita ini. Ini maskot ini. Ini maskotmu ya, Bang? Kita bekerja cari prestasi. Kedua, kita dapat ilmunya. Yang ketiga, jangan pernah kita bercita-cita menjadi seorang pekerja terus. Mindset usaha itu modal yang berupa finansial itu nomor 12. Nomor sekian. Ibaratnya nomor terakhir. Modal awal yang jelas kita adalah skill, jaringan, keberanian. Ini harganya berapaan, Web? Mulai dari 900. Mobil Rubicon ini adalah mobil yang menjadikan roh mereka ini menjadi semangat. Pertanyaan terakhir, Web. Pesan untuk anak muda zaman sekarang. Hidup harus nakal dulu. Mbak, ayo lanjut ke video. Mana Rubiconnya? Jadi ini gitu. Paling gimana? Juga siapa? Rasa juga dia. Ya turun. Oh. Ini parkir dulu. Iya. Siap, Web. Alhamdulillah. Mbak, saya kenal beliau nih. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Tambah nom. Tambah nom. Cuman rambutnya yang berubah. Ya? Rambutnya yang berubah. Oh, ada. Oke, kita lihat gimana. Buka nom. Masuk rumah, baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Biar bisa sukses gimana? Hah? Harus Al-Ikhlas terus ya. Saya masuk punya rumah. moto itu. Apa itu? Saya selalu tersesat di jalan yang benar. Tapi benar-benar wis hijrah, Pak. Alhamdulillah. Serius. Insya Allah. Wis nggak nakal-nakal gitu nggak? Insya Allah. Dulu zaman urung hijrah sama sudah hijrah itu bedanya apa? Nek mbiyen pas hijrah itu rezekinya seret apa gimana, Beb? Saya ngalir aja, Pak. Jadi sampai saat ini saya tidak merasa ada perubahan, tapi yang jelas Mas Irfan tahu sendiri dari awal kenal saya sampai saat ini. Yang jelas saya tidak pernah berubah untuk berteman. Saya tidak merasa saya itu siapa. Sama ini aja. Mas Andi ini kalau saya todong, Beb, masjid itu butuh bantuan pasti transfer saya. Nih Mas Andi ini. Sahabat saya, Mbak. Ini coba kita lihat rumahnya. Dulu Mas Andi ini tak buka depan. tuku es jeruk ora iso mbiyen. Tak buka sana berarti Iya. Mas Irfan dari sana. Kita masuk ke lewat mana ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Ikhlas iki macane ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru boleh masuk. Ini rumahnya jalan juga rumahnya mungil tapi bagus. silakan. Nih. Ini rumahnya berantakan tuh, berantakan. Wah, ibu mana ibu? Enggak ada. Baru pengajian. Oh, alhamdulillah. Sosialita Mas Irfan. Nggih. Sosialita. Aku nek ana ibu mah ra iso ngomong. Aduh. Ini nggak boleh berantakan kayak ini. Berantakan. Rumahnya berantakan. Makanannya nggak ada. Nek ketua Harley iki pakanane apa? Walah ternyata ora dimasakke karo bojone.
Sehat toh, Beb? Alhamdulillah. Jadi beliau ini dulu marketing mobil. Gimana Ya, kok di terus ini Sinarmas. di Sinarmas? Ya. Berapa tahun di Sinarmas, Pak? 10 tahunan ya. 10 tahun ya. Terus biar bisa sukses itu gimana? Ceritanya gimana? Mungkin bisa bercerita, siapa tahu bisa untuk contoh anak-anak muda zaman sekarang. Dulu kan pernah muda toh, Beb? Sampai sekarang masih muda. Karepe. Ceritanya gimana? Dulu habis dari Sinarmas terus Yang jelas kita bekerja, yang pertama kita harus cari prestasi. Kedua, kita dapat ilmunya. Yang ketiga, jangan pernah kita bercita-cita menjadi seorang pekerja terus. Kita harus bisa mengambil ilmunya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi yang saya lakukan, usaha saya saat ini adalah hasil dari ilmu yang saya dapatkan waktu bekerja. berarti jenjang karier ya, Beb ya. Jenjang karier. Orang mau Orang ngenteni warisan orang tua atau. Jadi habis Dan yang jelas dua orang tua. Oh, gitu. Nomor 1. jadi keluar dari Sinarmas tapi wis punya ilmu ya, ilmu marketing ya. Iya. Ilmu marketing. Apa yang saya dapatkan di Sinarmas, inilah yang saya terapkan. Termasuk saya korbannya. Korbannya jenengan. Arep tuku Pajero ireng, Iya. dikirim Fortuner putih. Tetep tak tuku. Tetap itu. Wih, Ilmu marketing. Ilmu Oh marketing. gitu. Terus setelah itu tuku mobil atau maklaran dulu? Tuku Saya mobil. lakukan semuanya Oh, yang gitu. kaitannya dengan mobil. Iya, saya bisa moles mobil, bisa membersihkan mobil, bisa maklaran, bisa pula. Tapi awalnya tetap maklaran dulu, Mas. Oh gitu. Ya, nggak langsung jualan. Jadi istilahnya kita belajar tanpa mengeluarkan modal. Maklaran tuh. Ya, mobil-mobil showroom teman yang saya stand Benny ini yang saya jadikan sebagai media belajar. Yang pertama jazz ya. Yes, iya. Sampai sekarang mobilnya Hammer, Rubicon gitu ya. Saka mobil menengah ke bawah sampai mobil menengah ke atas itu utang bank apa ora, Beb? Walaupun doa kita setiap hari kalau bisa besok kita juga tetap mandiri, tapi saat ini kita tetap masih bekerja sama. Karena kalau nggak itu awake dhewe kan untuk anaknya Abu Rizal Untuk Bakri. anaknya. Ya. Kalau anaknya Abu Rizal Bakri tidak perlu kita Nggak perlu ya. Tidak perlu. Cukup njaluk wong tua Iya, ya. iya, Ya. iya. Kita ke sana showroom. Iya, ayo. Oke. Ya. Mari kita ke showroom, guys. Dulu satunya sini. Dulu showroomnya sini. Sampai sama aku. Oh. Ayo. Tengok kok. Ini. Ayo, yuk. Kita di showroom garasi Auto Galeri. Sholat 5 waktu. Insya Allah, alhamdulillah. Sudah berapa tahun sholat 5 waktu itu? Apa wis ket biyen? Itu mbiyen ora, Beb. Ya. Biyen tukang mabuk itu. Apa? Yang pasti setelah dari Mekah. Setelah umroh ya? Setelah umrah. Umroh berapa kali? 5 kali. 5 kali. Haji 1. Haji sekali. Iya. Umroh 5 kali. Iya. Pernah ngumroh ke karyawan ora, Beb? Apa ngumroh ke sopo Karyawan gitu? belum, cuman Bapak Ibu. Guru ngaji. Guru ngaji. Sama kakak-kakak. Mbak aku tak tadi guru ngajimu, Beb. Ini benar-benar hijrah sekarang. Hijrah 100% apa hijrah? Insya Allah. Ini namanya berusaha ya. Tetap masih menjadi orang yang belum baik. Tapi Menuju sing dunia penting wis duwe cita-cita ya, Beb ya. Ya, pasti. Ini orang desa rezeki desa. metropolitan. Dengan kesuksesanmu itu ono sing iri ora, Beb, menurutmu? Selama ini ono sing salah, nyalai, ngelek-ngelek itu enggak? Ada yang iri enggak? Ya pasti ada. Pasti ada. Cuman jadikan itu sebagai motivator. Jadikan itu menjadi semangat saja. Nah, yang jelas mindset seorang pengusaha, dia tidak akan
berpikir, membuang-buang pikiran untuk hal-hal yang tidak menopang usahanya. Kita cuma terpikir untuk bagaimana untuk maju, bagaimana untuk sukses, terus kita untuk bersedekah. Jadi kalau untuk rasan-rasan kita udah nggak ada waktu. Mindset kita udah bukan mindset pengusaha, kecuali kalau kita yang banyak waktu, banyak pulang mungkin bisa ya. Kalau saya sudah nggak ada waktu untuk memikirkan ngebay utek pikiran. Yang jelas kita mikir untuk maju. Nah, menurut jenengan orang-orang yang cemburu iri karo jenengan itu baiknya didekati, dijadikan kawan atau dijauhi? Tidak perlu kita pikirkan. Yang jelas kenal enggak masalah, cuman sudah nanti akan waktu yang mereka tidak akan satu frekuensi sama kita. Kita akan terbiasa untuk berpikir, untuk bekerja dan bekerja. Mereka cuma mau berpikir bagaimana mengisi waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau modal awal dulu piro, Beb? Modal yang berupa finansial itu nomor 12. Nomor sekian. Ibaratnya nomor terakhir. Modal awal yang jelas kita adalah skill, jaringan, ada 5 ya. Saya skill, jaringan, keberanian, dan itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Kita punya skill tapi kita nggak punya nyali, kita nggak mungkin berani kulak. Kita punya nyali tapi nggak punya skill, blunder, nanti kita kulak juga pasti rugi. Jadi sebenarnya modal usaha itu uang bukan nomor satu ya sebenarnya. Kalau nomor satu, contoh kita kasih uang, kita belum punya skill, belum punya nyali, belum punya apa-apa, ini masih polos, kita kasih uang untuk modal, kita yang pertama pasti bingung. Yang kedua, kita akan gambling, artinya bisa sukses bisa tidak, karena kita bahasanya gambling. Kita nggak punya skill, kita akhirnya buka usaha apa ya, aja jual beli mobil aja, terus gimana ya, asal pula aja belajar. Jadi kita cuma gambling. Kalau untung ya Alhamdulillah. Kalau logikanya dia tanpa ilmu, tanpa skill, dia pasti akan rugi. Dan kalau kita bicara masalah finansial yang utama, itu rata-rata pasti akan habis finansial itu. Masuk. Balik, kalau kita udah punya skill, kita punya jaringan, kita punya keberanian, kita punya mental, kita terapkan, pemodal ini malah justru yang mereka datang dengan skill kita, dengan kemampuan kita, dengan jaringan kita. Jadi kita itu mah digoleki ya, Beb ya. Malah dicari. Seperti saya ini ibaratnya sekarang mundur ke investor nyeleksi. Malah nolak sekarang ya? Rasanya bener gitu. nolak malah. Ya. Nyeleksi sampai nyeleksi saya. Sombong sekali kamu, Beb. Congkak sekali itu yang bapak satu ini. Saya tidak pernah nyari investor. Yang pertama yang jelas modal, kalau yang berupa finansial dulu ada factoring dari Sinarmas. Memang di situ saya sebagai leader dan saya contoh. Jadi mau nggak mau saya harus terjun sebagai pedagang. Jadi dari situ ya terus jalanin aja, karena memang saya udah mempunyai skill, mempunyai jaringan, mempunyai keberanian dan punya ilmu di bidang jual beli mobil. Jadi dapat modal dari Sinarmas, langsung saya gulakan mobil. Itu. Ya alhamdulillah. Langsung jalan. Dengan bertumbuhnya showroom mobil, terus tambahnya jumlah makelar, luwih akeh makelare, mbakane sing tuku mobil itu pengaruh nggak sama penjualannya jenengan, sama bisnis jenengan? Inilah, jadi karena saya ini lahir dari seorang yang mengabdi di showroom. Ibaratnya saya adalah pelayan showroom yang setiap hari saya standby di sana, saya belajar dari sana, saya melayani mereka, saya mengabdikan diri saya ke showroom itu. Ketika saya membuat showroom pun
saya tidak mau untuk menyaingi mereka. Saya datang ini sebagai pelengkap penyempurna wilayah Yogyakarta, khususnya Indonesia pada umumnya. Jadi saya nggak ada, saya justru sebagai pelengkap, melengkapi. Kedatangan saya ini diharapkan, bukan terus menambah persaingan. Itulah bedanya ketika kita dari seorang pelayan mendapat kesempatan, saya tidak akan mengganggu bos-bos saya dulu. Sarung-sarung yang saya ini kan Sing dijual beda ya, Pak. Beda. Yang dijual beda ya. Tapi mereka merasa underbani punya saya. Jadi nyari Rubicon di seluruh showroom sini, pasti diarahkan ke tempat saya. Oh gitu. Sampai ujung Wonosari, ujung. Pak pembelinya jenengan paling jauh orang mana? Alhamdulillah saya udah berhasil menaklukkan Indonesia. Serius? Dari Aceh yang ke barat, paling timur Bupati Puncak Jaya, Willem Bandik. Dikirim ke sana? Ya, beliau juga punya rumah di sini. Oh. Beliau juga punya rumah di sini. Yang satu kirim di Papua, yang satu di Aceh, Padang Sidempuan. Sudah biasa. Jadi Sabang sampai Merauke udah. Congkae metu. Nih kita sebentar lagi mau sampai. Jadi showroomnya namanya Garasi Auto Gallery. Ini kalau dari Magelang bawah flyover. Nih kita mau sampai. Ini Mercedes Web. Mas Anton. Nih. Dagangannya hanya 15 tapi gede kabeh. Jiro lopat monem. Garasi Auto Gallery. Ini maskotnya kita ini. Ini maskot ini. Ini maskotmu ya, Bang? Kita masuk. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi sahabatku yang saya hormati. Mas Irfan. Kita ada di kantor ketua Salam Mata Dua. Ini sebulan berapa ini biasanya? Saya tidak pernah minta. Akhirnya ngalir aja. Begitu. Ngalir aja. Rata-rata berapa ini? Bulan ini sampai dengan tanggal berapa ini? Rata-rata ya 20. Hari Tanggal ini 20. Hari ini 21. 21 itu baru 1 unit. Kenapa suka bebek? Nggak tahu, Agustus ini memang sepi ya, sepi. Beberapa bulan ini sepi. semua ya. Sobat tukang cukur, tekan-tekan rumah, Iya. itu sepi ya. Katanya ya. Tapi emang bener ya. Iya, sama. Kalau sama COVID kemarin kamu gimana? Covid kan sama sekali 4 bulan tidak. Malahan. Ketika lockdown itu kita nggak sama sekali
Beliau bulan Agustus ini baru laku 1, neng iso dienggo urip setahun. Oh, tak, Beb? Itu, Beb? Satu setengah gitu aja. Nih. Koleksi. Nah, Iki kenang apa wadah-wadah parfum kok dikai kene, Beb? Ora dibuang, Beb? itu anak-anak enggak tahu. Bukan karena ono jimate apa saka pacar ngono Dari enggak? luar. Oh gitu. Paling jauh touring kemana paling jauh? Jawa, Bali, Lombok. Jawa, Bali, Lombok. Belum pernah sampai Aceh apa Papua gitu, belum pernah ya? Belum terbang kalau ke sana. Saya pernah luar negeri, Malaysia. Harley ini digawa. Hari ini kita nyewa di sana. Oh gitu. Ya, sampai Amerika di rute 66. Rute 66 itu yang dawa banget itu ya? Oh itu terkenal itu ya? Ya. Nek kalau orang Muslim naik hajinya, orang naik motor itu ke sana. Naik Harley itu naik gajinya ke Amerika, Iya. ke rute 66 itu mau. Nah awake dhewe naik gajinya ya Semeru. Kali biru ya, Mbak? Kali biru. Anakmu apa Beb, Pak Ramu Beb? Wah ini dari Wai kok gajinya rumahmu ya Beb? Di rumah beda, itu yang satu kayak ini. Tapi jenisnya sama. Beda. Ini Jana. Jana. Yang paling mahal yang mana Beb? Yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal Cicak Rowo. Cicak Rawa ini yang di? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ini yang paling mahal ini? 5 pasang ya. Ini bawahnya 30. 30. Nah ini kita apa Beb? Iya neraka kan mau ya. Raka itu. Iki lobet ya kan ya? Kan, Apa Beb? itu ringan. Hah? Ringan ini apa? Ini burung ini adalah burung Cina. Burung Cina. Orang sama burung Beb? Wabur terbang tinggi, tapi kan Cina udah dilatih dari kecil. Enggak, iki ora iso ucul iki. Ucul. Akhirnya- Terbang. Cuman kan udah dilatih jadi udah Cina sama. Yuk balik dene ora enak ucul. Ini harganya berapaan Beb? Mulai dari 900. Wah, iya apa iki Beb? Nek kayak gini berapa Ini harganya? 2 pintu. 850. 850. 850. Nek karo sing dawa, kalau sama yang panjang mahal mana? Sama yang panjang. Mahal yang panjang.
Iki nggo tumbal loh, Beb. Ini kalau ada yang beli Rubicon tidak nawar kredit, saya hadiahi ini untuk hadiah. Bajio, hadiahnya mobil. Iya. Terus hadiahnya di mana? Jim ini hadiah juga? Enggak. Ini Ora. Jadi awal beliau jualan itu mobilnya kayak gini semua. Jadi mobil-mobil kelas niaga. Nah, sekarang dagangannya kayak gini. Dagangannya. Ada berapa ini? Iya, dia juga. Mana? Ya, nanti kalau dia mau kredit. Oh, ini hadiah ini. Ya. Serius, Bab? Ya. Pokoknya kita full door price kalau beli. Ini yuk oleh dagangan ini hantingnya ke piye, Beb? Sampai ke seluruh Indonesia. Pertama kita ya babat alas dulu, tapi ya akhirnya kita udah Pokoknya nek arep dol tinuku Rubicon kesini ya. rata-rata ya. Garasi Auto Galeri. Tepatnya di mana ini, Beb? Di Jalan Magelang kilometer 6,5 Yogyakarta. Bawah flyover Jombor, utara Indomaret. Satu-satunya jalan alternatif menuju masuk kota Jogja dari Jakarta, dari Magelang, mana-mana. dari Semarang, dari mana-mana. Satu-satunya akses jalannya ini. Nek Hammer ini sama Rubicon mahal mana? Tergantung, kalau yang sudah kita modif ini mahal ini. Tapi kan yang masih standar satu level di atas Rubicon. Satu level jalan Rubicon. Iya. Nek tumpakannya penak ndi, Beb? Enak ini. Enak ini ya? Ya, kalau Rubicon kan Jeep. Ini masih bisa dikatakan SUV. Oh. Masih bisa dikatakan. Nah, ini pasarnya anak-anak muda orang rumahan sih ya, Beb? Betul. Bener ya? Ibu-ibu, wanita karier, wanita efisien, Ibu-ibu, mbak-mbak, sama Mbak-mbak. wanita simpanan. wanita simpanan. Nah, sing ini pria-pria maco. Pria-pria maco. Pria-pria. Dia yang ingin menunjukkan keberhasilannya, perjuangan hidupnya, status sosialnya. Dia ingin menunjukkan Ini status ya, status ya. Tadi, nah pengen menunjukkan status itu bukan KTP, tapi mobil. koleksi saya. Ada 3 baru. Mau beli belanja mobil ya? Jadi klien juga. Lah iya. Kalau ambil terus jual lagi, tukar tambah, beda cerita ya. Ini hampir sampai 4 cuma di koleksi yang Jeep Rubicon. Jadi untuk plat nomor itu asal masih Indonesia bahasanya gitu. Tetap ayu. Saya pun iya. Nek kaya kan dodolan motor, Beb. Ya. Motor ki nek uduk plat AB, AB Kulon Progo ora payu. Ya, beda. Nek ini enggak. Enggak ada. Asalnya sih Indonesia. Ya, enggak ada rumus. Ya, asal isi Indonesia dan bukan mobil bodong. Tapi sama mereka dipajak pira, Beb? Pajak gitu enggak? Ya kan? Iya. Pajak. Kan ono to sing beli mobil. Ada, saya beli nang ora tanpa tau dipajaki pernah. Begitu beli 120 juta untuk pajak toh. Oh. Ada. Emang setahun pajaknya piro to, Beb? Rubicon tuh piro? Murah Rubicon tuh. Yang diesel cuma 6 jutaan yang diesel. Serius? Iya. Tahun piro Yang itu? bensin 2012-13. 6 juta? Iya. Mereka kan pada takut tahunnya pajaknya mahal. Padahal murah. Oh, anak sing tahun ini, tahun 2018 gitu. Karena konteksnya kan ada mobil, itu mobil yang mewah, sedan. Itu walaupun mobil tua ngerti ini mobil mewah. Jadi memang pajaknya beda. Tapi kalau Jeep kan enggak. Padahal Lah Mercy ku mbiyen pajaknya 8 juta ya, Beb. itu segitu yang dulu kan. Itu kan gitu. Kalau sedan masuknya golongan mobil mewah. Oh gitu. Ya, kalau Jeep
bukan mobil mewah. Oh, anek Rubicon sing paling enom piro iki? Rubicon paling enom berapa? Terbaru Tahun 2018. 18 berapa pajaknya? Pajaknya sekitar 40. enggak ada, enggak 15-an. Serius? Iya. Masa kan? Iya. Hammer. Itu STNK-nya biar dilihat Mas. Tapi 2018 pajaknya 15 juta. Ya. Nek Mini Cooper depan itu berapa harganya? 775. Yang biru. 75. Ya. Aku ndelok iklan kok ono sing 300 sih tahun piro ya? Ya, itu 2010. Heeh. 2011. Nah ini 2021. oh, Pak. 21 betul. Mana udah web? Ini Wrangler 2011. Pajaknya? Pajaknya 6.599.000. Ngerti kono wingi tuku Rubicon, Bro. Terus Nih, pajaknya ternyata hanya mobil Rubicon 2011. sekarang yang Mini Cooper ya. Mini Cooper Pajaknya cuma 6 juta, guys. ya. Nih, lebih mahal pajak Akot daripada pajak Rubicon. Jangan salah tafsir ya. Nih, Jeep Rubicon. Makanya beli Rubicon, jangan beli Mercy. Malah mahal dipajak. Kalau Beb, Mini, apa iki? Mini Cooper. Mini Cooper. 2021. Ini pajaknya 8.127.000. Serius? Ya. PKB ya, PKB pajak kendaraan bermotor. 8 juta, guys. Mini Cooper 2021. Pajaknya 8 juta. Ya. Jimny New Jimny yang terbaru ini juga cuma 6 juta. New Jimny yang pojok itu ya? Ya. Yang pojok ya? Ya, ini cuma Nek anu, 6 juta. Hammer. H3. Nih, Jimny yang terbaru nih. Nek Jimny yo inilah nggak terlalu inilah. Ini Hammer H3 2008. Pajaknya cuma 13 juta. Asli. Lagi ngerti iki aku sak Ya. jeki urip dolanan mobil. Lagi ngerti iki aku. Tahunnya mungkin 40 juta gitu kan. Nah, Sak motor lah paling ora. Ya. Hammer nih. Hammer 2008. ini aja yang 2003. Kita lihat pajaknya. 13 juta, guys. Lebih mahal pajak Mercyku, Beb. Terus ini yang 2013 saja berapa coba? Apa iki, Beb? Wrangler 6 Wrangler. jutaan ya. Wrangler 2013. Pajaknya 6 juta. 6 jutaan. Ini juga Wrangler. Iki tenanan iki, Beb. Itu nanti ya kira-kira. Akot kae 6 juta lho pajaknya. Iya. Nek rusak onderdil Wrangler itu sama Mercy larang di, Beb. Bisa jadi murah Wrangler ya. Serius, Beb? Mereka ini pada takut karena belum tahu aja bahwa perawatannya itu sebenarnya mudah dan murah. Onderdil Mercy sama Honda Accord itu meh podo. Iya, bener ya, Beb ya? Betul. Serius. Iya. Jadi makanya dulu ketoke lho, ketoke mobil malah itu lebih mahal yang sedan. apanya? Onderdilnya. Sedan iki piye maksudnya mahal Mercy apa Iya. Accord ini Bahasanya perbandingan? semua sedan. Semua sedan kan golongannya masuk mobil mewah lah bahasanya sedan. Oh. Ya. Jadi Apalagi onderdil ya BMW, walaupun tua ya, Mas. BMW walaupun tua Mahal. larang. Iya. Kalau Wrangler masih mending lah. Serius, Beb? Iya. Mereka belum tahu, pada tahu aja. Saya itu selalu memotivasi siapapun, apalagi pengusaha-pengusaha muda yang baru semangatnya bekerja. Mobil Rubicon ini adalah mobil yang menjadikan roh mereka ini menjadi semangat.
Tidak ada sejarahnya orang beli Rubicon di tempat saya kok terus usahanya terus menurun atau bahkan mundur, enggak. Yang terjadi adalah dia akan selalu lebih maju, lebih sukses ke depan, belum sampai 1 tahun kesini lagi beli lagi. Karena Rubicon itu the real man toys. Adalah mainan laki-laki. Dan logikanya masuk akal karena ketika kita punya sesuatu yang sudah kita miliki, sesuatu yang sudah kita harapkan, kita akan lebih bergairah, lebih bersemangat, memiliki energi positif untuk menjalani kehidupan. Gitu ya. Apalagi ya hariannya untuk usaha ya dia usahanya semakin kencang semakin semangat. Apalagi kalau untuk ngasur kan tambah semangat lagi. Beb, pertanyaan terakhir, Beb. Pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang biar bisa seperti Pak Andi gimana? Pesan-pesan harus gimana? Harus tidur wae, harus tiktokan, opo harus kepiye? Hidup jangan cuma asal hidup. Hidup harus nakal dulu. Gitu ya. Kenapa kok hidup harus nakal dulu, kenapa? Kalau kita nakal, kita itu pasti akan melawan arus. Jadi hidup itu melawan arus. Hanya ikan mati dan sampah yang ikut arus. Dan kotoran manusia itu kotoran ya. manusia. Jadi termasuk Pak Andi ini melawan arus ya? Melawan arus. Yang lain dodolan Civic, Ya. dodolan Kijang, dodolan Avanza. Pak Andi dodolan Rubicon, Jeep, dodolan Jeep. Jadi dia melawan arus. Makanya sukses. Dan harus nakal dulu. Harus rehabilitasi dulu. Gitu guys. Ini pesan dari beliau, Ketua RGUG Jogja. Hidup harus nakal dulu. Harus melawan arus. Karena berarti hidup harus melawan arus. Hanya ikan mati dan sampah yang terbawa arus, mengikuti arus. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Mindset kita itu udah beda, Pak. Kalau menurut saya itu kan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita untuk maju, kita untuk sedekah, kita untuk menghidupi keluarga, mencari teman yang sebaik banyak. Nggak ada waktu untuk baratnya rasa-rasa. Kudune kan, ini aku ya, aku mangan sego. Mau pada iso aku nggak iso. Saya akan selalu memotivasi itu. Saya terus terang saya ini kan Mbak, orang yang saya berbakti sama orang tua. Artinya orang tua itu PNS, sama-sama PNS dua-duanya. Mereka pengennya saya juga jadi seorang PNS. Saya pun juga udah nggak kurang akal, ibaratnya saya udah sana kemari, tapi tidak berhasil, tidak bisa menjadi PNS. Tapi saya selalu yakin Allah itu memberikan sesuatu itu belum tentu yang sesuai, tapi itu pasti yang terbaik. Nah, saya diberi jalan lain, saya tersesat di sini, berarti saya selalu tersesat di jalan yang benar. Dan sebagai swasta, surveyor juga dulu Mas Irfan, tapi di leasing motor, leasing roda 2, sukses. Dari dari para finance pindah ke Sumit Auto Finance, perusahaan Jepang, target semuanya, tapi ada ganjelan. Pertanyaannya Mas Irfan tadi, apa iya sing ganjel iki? Aku kabeh wis ana, target itu bagus, udah bagus, aku berprestasi di sini, tapi kok sing ganjel? Ternyata itu yang ada di pikiran saya. Saya tuh dari dulu itu seneng pengen itu nanti. Saya seneng lihat mobil bagus. Senang lihat mobil bagus, ngelus-ngelus demek-demek bahasanya gitu. Kenapa saya bekerja seperti ini kok nggak di mobil aja? Kan bedanya apa? Aku survei motor di showroom, tapi di showroom motor. Aku pengen ini ya seperti ini tapi di mobil gitu. Saya tak ada betina biar kan Yamaha, Shogun dan segala macam. Anak naik mobil kan aku lihatnya, wah mobil bagus. Setelah kita ngomong saya itu minggu itu senang. Cita-cita saya seperti Mas Irfan. Kok pengen dua itu nanti belakang. Yang penting saya senang termotivasi untuk mobil-mobil yang bagus. Akhirnya dikabulkan sama Allah. Saya di leasing mobil Sinarmas. Ketika di Sinarmas saya milih-milih.
Karena saya tadi loh, modal saya itu aku pengen dulu mobil api-api, aku dulu ini tak leboni ya mobil-mobil saya seperti ini. Akhirnya jaringan pasar dan skill ada di situ, tersesat di jalan yang benar. Padahal aslinya dalam hatiku itu aku seneng. Dulu masuk itu langsung ngasih saya Odyssey mbak, Odyssey urung tahun dulu. Mobil apa banget. Teman-teman ngasih saya Avanza, Xenia, gitu kan, harga 80, 90, 100. Aku dapat 1 unit itu 4 kalinya mobil teman-temanku. Aku senangnya bangganya aku puas gitu loh. Dan di situ aku ada kesempatan untuk minimal duduk di joknya. Moto. Iya moto. Kalau ada kesempatan bagus, sosok kan cek fisik mbak, cek fisik di saat-saat, ya kan naik. Ikut. Aku melu cek fisik numpak. Nah itu di situ ada sebuah semangat positif aku. Pengen itu belakang. Setelah di depan mata aku dewe gitu loh. Kemarin aku pengen ketemu di depan mata kan iki loh yang saya cari. Jadi mbiyen ki urung duwe duit. Oh iya, nang iso numpak nyilih apalagi karena tugas. Itu jadi motivasinya jenengan itu ya. Iya. Jadi motivasi. Jujur, bener-bener yang. Nah itu memang itu aku wis duwe cita-cita Mas, bukan ngalir itu. Ya wis. Makanya dari motor pindah ke mobil. Itu saya motivasinya itu. Itu saya tuh punya kepinginan dulu. Tidak dalam ruangan, berinteraksi dengan banyak orang, gitu kan? Tiap hari berganti-ganti dengan suasana. Aku tok anu banget, Mbak. Tercapai banget ketika jadi surveyor. Ning ono target ora, Beb? Ono target aku 2 tahun kudu terrealisasi. Nggak ada target. Nggak ada. Cuman aku bekerja, aku pure, aku harus setiap aku bekerja, aku harus berprestasi. Ngasih sama Mas Irfan itu enggak semua orang bisa. Apalagi nek marketing baru, apalagi nek marketing mau risiko. Marketing sing tidak seperti saya ini nyaline gedeng ini enggak. Saya yakin, saya tahu Mas Irfan, saya bisa menggaransi kendalanya jelas tidak bisa masuk. Mungkin dari data dan segala macam, sudah masuk. Kantor fit ini dari komite kredit tidak ACC. Selesai masuk sampah kan. Saya masih ada satu kesempatan. Saya punya hak privilege, namanya banding. Saya banding. Abang ngirengin nasabahku, saya yang menjadi perisai. Artinya nanti saya yang bertanggung jawab. Nah, beliau ini selalu tak banding, malah kayak cerita dia. Kalau dia kan selalu ada yang punya anu kan tadi utang budi.